Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, this I know when I say yes. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, for the Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let His little child come and sing. Yes, Jesus loves me, yes. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, this I know when I say yes. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, for the Bible tells me so. Every now and then when you feel like you are on your own, sing this song and remember you are never all alone. 'Cause Jesus loves you. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, this I know. Yes, Jesus loves me, yes. Jesus loves me, yes. Halo adik-adik, senang bertemu dengan adik-adik semua di dalam sekolah minggu online hari ini. Nah, gimana kabar adik-adik semua? Pasti pada sehat dan juga diberi kekuatan ya sama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sekolah minggu. Sebelum kita mau sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat sekolah minggu online hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami dan juga memberkati kami untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah kami dapat menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pasti selalu merasakan kasih Tuhan, baik di dalam kehidupan adik-adik maupun di keluarga adik-adik. Misalnya, adik-adik diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, papa dan mama juga sehat. Nah,
Tuhan juga melindungi adik-adik. Nah, itu namanya kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang kita mau nyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Semuanya bangkit berdiri ya, kita mau gerak, oke? Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik kalau di rumah, kalau sama papa dan mama, kalau disuruh makan, apakah adik-adik menolak atau langsung makan? Nah, kalau langsung makan itu namanya taat adik-adik. Taat kepada perintah papa dan mama. Misalnya adik-adik disuruh mandi, adik-adik langsung segera mandi. Jangan bilang, mama sebentar, nanti aja, atau gimana. Nah, kita tuh harus menjadi anak yang taat. Karena Tuhan Yesus saja taat kepada Bapa di surga. Nah, kita sebagai anak dari Tuhan Yesus harus taat juga kepada papa dan mama maupun oma, kakak yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu T-A-A-T taat. Oke? T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Karena Yesus taat kepada Bapa di sorga, makanya Tuhan Yesus mau mati dan disalibkan untuk menyelamatkan kita. Itu kasih Tuhan kepada kita. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, mari kita menyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya,
dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, sekarang tibalah kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah sudah menyiapkan uang persembahan? Dan jangan lupa ya, adik-adik juga mempersiapkan celengan. Papa dan Mama yang mau ikutan bisa scan barcode di samping sini ya. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan ya. Semua lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat bersekolah minggu. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami. Biarlah berguna untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan juga yang berkati Papa dan Mama yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk sebelum kita mulai, kita sama-sama lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati
supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat ada gambar apa di sini? Kira-kira kalian tahu nggak gambar apa ya ini? Iya, betul. Ini adalah gambar seorang hakim. Siapa di sini yang tahu hakim itu apa ya? Tahu nggak tugas hakim itu ngapain? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu angkat tangannya. Iya, hakim itu bertugas untuk mengadili orang yang bersalah dan juga membebaskan orang yang benar. Ya, adik-adik tahu nggak? Seorang hakim itu biasanya bawa apa ini namanya? Bawa palu. Biasanya kalau misalnya hakim mau menyatakan suatu putusan, biasanya hakim ketuk tuh palunya. Bunyinya gimana adik-adik tahu nggak? Bunyinya kadang tok, tok, tok. Iya, hakim menggunakan palu tersebut untuk menyatakan suatu putusan. Nah, kalau ini namanya gedung pengadilan. Fungsinya apa? Fungsinya tempat hakim berada. Ya, tadi kan hakim membuat putusan mana orang yang bersalah dan mana orang yang benar. Nah, tempatnya di gedung pengadilan ini. Coba adik-adik lihat, itu banyak sekali orang-orang. Ngapain ya orang-orang di sana? Apa ya yang mereka lakukan? Coba adik-adik lihat, ini siapa ya? Loh, kok tangannya diikat? Adik-adik tahu nggak kenapa ya Tuhan Yesus berada di gedung pengadilan? Kenapa Tuhan Yesus diadili ya adik-adik? Nah, ini adalah Pilatus. Ya, saat itu berdiri banyak sekali orang di depan Pilatus. Lihat adik-adik gambarnya. Ada seseorang yang tangannya diikat dengan besi. Wajahnya kalau kita lihat kelelahan sekali ya. Kenapa ya? Apa ya yang terjadi sama dia? Dia sudah diperiksa oleh Pilatus dan juga Herodes. Tapi tidak satupun kesalahan ditemukan padanya. Adik-adik tahu nggak ini siapa ya? Betul, ini Yesus. Ada beberapa orang tua yang berjanggut panjang. Mereka berteriak-teriak, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." Orang-orang ini disebut imam-imam. Coba adik-adik kita sama-sama sebutkan imam-imam. Coba lihat, ini siapa ya adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya dia lewat, orang-orang pasti akan minggir karena ketakutan. Namanya Barabas. Siapa adik-adik? Barabas. Barabas ini orangnya suka berkelahi, suka mencuri, suka melukai orang-orang. Nah adik-adik, perilaku seperti itu benar atau salah? Tentu salah ya. Nah adik-adik, pada saat itu Pilatus harus memutuskan siapa yang harus ditangkap dan siapa yang harus dibebaskan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Adik-adik, bukankah orang yang baik dan benar itu harus dibebaskan ya? Yesus itu sering sekali menyembuhkan orang yang sakit, membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi, Yesus itu orang yang baik. Maka Pilatus bertanya pada imam-imam dan juga orang-orang yang berada di sana, "Siapa yang harus saya bebaskan? Yesus atau Barabas?" Lalu mereka semua berteriak, "Barabas, Barabas!" Wah, Pilatus terkejut, ya. Tapi orang-orang di sana berteriak dengan keras, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus!" Kata Pilatus kepada mereka untuk ketiga kalinya, "Kesalahan apa yang telah diperbuat orang ini?"
tidak ada suatu kesalahan pun kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang di sana tetap berteriak, mereka menuntut untuk ia tetap disalibkan. Dan Pilatus pun akhirnya menuruti kemauan mereka. Hari itu murid-murid Yesus bersedih karena Yesus yang baik harus dihukum dan disalibkan. Tuhan Yesus menggenapi janji Allah untuk menebus dosa umat manusia. Walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah ya ketika ia diadili oleh Pilatus. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyangkal ya. Tuhan Yesus tetap taat dan setia menjalani dan menghadapi pengadilan Pilatus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus cinta sekali sama kita. Tuhan Yesus rela untuk dihukum dan juga diadili walaupun ia tidak bersalah. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus taat. Sama seperti Tuhan taat walaupun dia tidak bersalah. Ya, Tuhan Yesus taat untuk dihukum dan juga diadili di hadapan Pilatus walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah. Adik-adik, kita harus belajar untuk taat sama perintah dari orang tua. Siapa di sini yang taat? Kalau di rumah, pintar. Adik-adik harus belajar taat ya untuk dengar-dengaran orang tua. Adik-adik juga harus belajar taat sama guru-guru di sekolah. Ya, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Adik-adik harus taat. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 22a. Lagi ya, 1 Petrus 2 ayat 22a. Isinya adalah ia tidak berbuat dosa. Gampang ya. Sekali lagi adik-adik. 1 Petrus 2 ayat 22a. Ia tidak berbuat dosa. Halo adik-adik semua. Senang sekali kita berjumpa lagi. Tante Jati akan menemani adik-adik untuk membuat aktivitas hari ini. Nah, kali ini kita akan membuat papet atau wayang kertas dari 2 tokoh cerita Alkitab hari ini, yaitu Tuhan Yesus dan Bapak Pilatus. Seperti ini. Nah, gimana cara membuatnya? Gampang banget. Yuk kita siapin alat dan bahan-bahannya ya. Nah, pertama-tama kita butuh tentu saja gambar Tuhan Yesus dan Pilatus yang sudah di-print. Nah, lalu kita juga butuh gunting. Kita butuh alat untuk mewarnain ya. Di sini Tante menggunakan krayon. Adik-adik boleh menggunakan apa saja ya. Pensil warna juga boleh ya. Lalu untuk pegangannya, Tante menggunakan lidi ya. Atau kalian boleh menggunakan sumpit atau sedotan atau juga stick ice cream ya. Apa aja yang ada di rumah ya. Lalu kita juga butuh selotip ya untuk menempelnya, atau double tip juga bisa ya. Yuk kita mulai saja. Gambar Tuhan Yesus dan Pilatus yang sudah di-print akan kita gunting ya. Adik-adik boleh minta tolong papi atau mami ya untuk mengguntingnya. Nah, setelah digunting seperti ini, nih udah ya digunting, kalian boleh warnai sesuka kalian ya, menggunakan pensil warna atau krayon ya. Kalian boleh warnai sesuai kreativitas kalian masing-masing ya. Jika sudah diwarnai seperti ini ya, tahap terakhir kita akan menempel pegangannya ya. Nah, adik-adik boleh juga tadi kertasnya langsung diwarnain ya sebelum dipotong juga boleh ya. Atau adik-adik warnain dulu
ya. Tapi jangan dipasang sticknya, jangan dipasang dulu sebelum kalian warnain, ya. Nah, karena nanti akan menimbulkan garisnya. Jadi setelah dipotong dan diwarnain, baru terakhir kita akan pasang pegangannya, ya. Seperti ini ya, menggunakan selotip atau batu tip juga bisa, ya. Nah, seperti ini adik-adik, ya. Kita pasang pegangannya, ya. Boleh menggunakan stik es krim, sumpit, atau juga menggunakan sedotan juga bisa, ya. Apa aja yang di rumah. Nah, seperti ini. Jadi deh, mudah sekali bukan cara membuatnya? Tante yakin kalian semua pasti bisa. Nanti jangan lupa setelah jadi kalian kirim foto hasil aktivitas kalian ke guru sekolah minggu masing-masing kelas, ya. Nah, minggu depan kita akan mendengarkan lanjutan cerita Alkitab hari ini, ya. Jadi adik-adik ikutin terus ya sekolah minggu online, jangan sampai ketinggalan. Selamat beraktivitas adik-adik, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dah. Halo adik-adik semua, kita mau belajar lagu tema Paskah ya tahun ini. He is risen, I'm not afraid. Kita belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Sekali lagi ya, kita pakai gerakan belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Halo anak-anak, kita telah sampai di penghujung ibadah online kita. Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk, anak-anak lipat tangannya. Kita tutup ibadah kita berdoa. Tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah puji-pujian dan firman yang kami dengar hari ini
boleh menjadi panduan buat kami melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah kami boleh tetap taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga berikan kesehatan buat kami semua, agar kami boleh bertemu kembali di sekolah minggu kami minggu depan. Tuhan, teman-teman kami yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Guru-guru kami yang sakit pun demikian Tuhan, kiranya Tuhan juga menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus berkati kami semua, mama, papa, dan di dalam sekolah kami juga. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Dah, Tuhan Yesus memberkati.